teman-teman, kita ke weekly analysis ya, yang sesi kedua. Hari ini saya akan coba bahas, nanti ada Bitcoin ya, Euro, Swiss, Yen, dan Pound Sterling, teman-teman. Yang beberapa waktu lalu sih sebenarnya sudah sempat saya gambar. Cuman ini saya remap lagi. Nah, kita awal dari Bitcoin ya, teman-teman. Kalau kita lihat Bitcoin ya, menjelang halving, price-nya push ke atas terus, teman-teman. Oke. Halving itu sepertinya memang katanya supply-nya dibakar. Bahasanya katanya kayak gitu. Cuman karena saya bukan eh, fokus ke kripto, jadi saya hanya tahu luarnya aja. Tapi kita coba bahas secara teknikal ya. Kalau dia bablas ke atas, berarti potentially dia akan coba kejar ke area ini, teman-teman. Atau bahkan mungkin area ini bisa di break nanti. Kita nggak tahu juga. Kita ya gambarkan target-targetnya ya, teman-teman, ya. Nah, saat area ini saya breakdown ke weekly, saya melihat di sini ada support nih. Support di sebelah kiri di harga 57.000. Ini area supply ya. Ya, saya besarin dulu 12. Oke. Karena apa, teman-teman? Ini, zone ini udah dicoba sekali, dua kali. Takutnya unfresh zone ini sudah nggak kuat lagi. Jebol. Kalau jebol targetnya ke sana, teman-teman. Dan Anda melihat dengan clear bahwa ini high, higher high, dan ini higher high yang muncul ya. Nah, cara weekly. Oke. Jadi besar kemungkinan untuk Bitcoin melaju ke atas sana. Nah, kalau dari daily-nya, teman-teman, ini yang terjadi. Dari daily ini yang terjadi. Berarti kalau menurut saya, ya teman-teman, arah berikutnya mungkin dari unfresh zone yang besar ini, saya akan cari zone yang paling fresh. Nah, seperti di sini nih. Ini saya kasih tanda supply aja. Nah, kita kasih price-nya lagi. Ya, kelihatan ya, teman-teman. Jadi waktu dekat, ke sana dulu mungkin harganya. Atau bisa jadi ini high ini, saya tebelin ya. Apakah dia akan membreak nanti? Break high-nya ini sekaligus break supply. Pullback-nya ke demand dan lanjut. Kalau secara time frame besar, ya. Bias buy makin mantap kalau si supply di atas sudah di-clearkan atau sudah dihancurkan. Ya, teman-teman. Kejarnya mana ya, area ini, supply ini. Sini ada supply dulu nih. Nah, baru mungkin nanti next ke supply yang di atasnya lagi. Karena ada lagi, teman-teman. Ya, 61.000. Jadi if Anda mau buy, saya minta tolong jangan di buy sekarang. Takutnya nanti koreksi dulu. Teman-teman, saya sarankan menunggu signal lanjutan. Ya, baru Anda nanti akan cari buy. Mungkin di level ini. Ya, untuk Bitcoin. Saya ambilnya daily aja lah marketnya. Kalau kita lihat H4-nya, bisa aja dia tertahan di atas untuk turun lagi. Jika memang dia mau turun.
ya. Jadi untuk kondisi sekarang jangan buy dulu, tunggu koreksi aja dulu. Oke, kalau dia akan koreksi mungkin dia harus jebol ini dulu teman-teman. Tujuannya ya ke sini untuk 4 jamnya ini. Hmm. Cuman teman-teman harus waspada. Kalau kalau di ini ternyata kuat juga. Jadi kalau saya ambil dan saya analisa dari Bitcoin, saya lebih memilih plan daily-nya aja. Ya, plan daily-nya aja. 12 dulu ke atas, rusak supply, baru dia turun. Jadi bayarnya lebih leluasa. Targetnya pun lebih jelas. Ya, 57, 750 targetnya. Oke, dari Bitcoin kita ke Euro teman-teman. Ini saya hapus dulu aja ya. Nah, Euro ada break ya. Price sudah pullback. Oke, nyangkut supply, time frame besar. Daily-nya seperti ini. Ya, range terakhir dari low ini ke higher high ini. Ini area trading terakhir, teman-teman. Karena ini ada break di sini, ya. Nah, kalau saya melihat ya kondisi ini, support yang di sini ini sudah rawan break sepertinya. Rawan break, rawan break. Para price menuju ke bawah berasal dari area supply time frame besar juga dan lampau, ya. Supply time frame besar dan lampau. Oke. Nah, dari sini kalau dia ternyata turun dulu, mungkin kemana dia akan berlabuh? Ini di teman. Kalau dia ternyata mau naik, mungkin dia ke supply ini. Oke. Nah, super detail. Oke. Oke, ini zone-nya. Ya. Jadi kan di sini dari euro ini teman-teman. Kalau menurut saya besar potensi dia naik dulu untuk turun. Naik dulu untuk turun. Supply yang mana? Maybe Anda ambil aja area atas ini. Ya. Kenapa bisa di situ? Karena di sebelah kirinya ini sudah ada break dulu. Ini ada break dulu. Oke, saya tunggunya area atasnya aja. Nah, H1. Oke. Berarti movement berikutnya saya akan menunggu price sampai ke atas. Mungkin ini akan terjadi uptrend nanti. But uptrendnya ini nggak abadi. Atau uptrendnya ini hanya koreksi ya teman-teman ya. Targetnya ke sana. Dari penurunan yang kuat ini ada nggak sih zona di dalamnya atau area yang bisa kita pakai, yang bisa kita pantau? Bentar teman-teman kita cek. Oh nggak ada, nggak ada. Area terakhir ini aja. Apakah itu di level Vibo 618? Ya, nah kemungkinannya berarti untuk si euro target kenaikannya sementara ada di sini dulu. Baru nextnya ke atas sini. Oke, oke. Ya,
Nah, lalu demand ini bisa saja kalau ternyata dia nggak mau naik ke sana, dia langsung turun ya arahnya ke demand tersebut. Cuma kalau Anda mau buy di sini, di demand tersebut, nggak boleh langsung buy. Ya, nggak boleh langsung buy. Karena Anda melawan tren. Kalau dia turun, ya tunggu reversal dulu. Oke, clear ya. Kalau dia langsung turun. Kalau dia ternyata naik, ya targetnya dari area-area ini. Jelas sekali. Nah, dari euro, kita sudah punya area pantau. Saya akan coba lihat Swiss. Swiss ini range-nya si daily ya teman-teman. Jauh sekali. Oke. Nah, sekarang dia sedang naik nih. Nah, waktu naik di 4 jam, saya melihat ini ada supply. Di atasnya juga ada supply lagi. Ya, di atasnya ini ada supply lagi. Anggap aja ini. Clear. Saya ambil shadow-nya atas. Nah, tetapi teman-teman, teman ini broken. Ya, ini price di sini tertahan oleh zone besar. Nah, tetapi kalau Anda lihat, kapan kita boleh sell? Kapan kita boleh sell? Karena kalau memang dia break, ini kan sudah break. High ini, si potensi fake out ini sudah break, teman-teman. Ya, berarti yang area yang bisa Anda cari adalah dari sini sampai ke sini potensial, potensial range-nya. Jika dia turun, ya kalau dia naik lagi ya, ini nanti Anda adjust lagi naik ke atas. Ya, oke. Jadi kalau dia mau turun, possibility terjauhnya ini. Nah sekarang kita di Swiss ini menunggu sebuah konfirmasi karena dia sudah di dalam supply dan ini ada seperti compression, ya, compression. Kalian dia satu, oke. Nah, dia satu ini teman-teman harus hati-hati, harus hati-hati. Karena sebelum ini higher low-nya ini di break ya dia belum akan turun. Dan Anda harus pantau ini. Nah, kalau ternyata ini break bawah, higher low-nya break, boleh Anda cari sell. Targetnya hanya ini teman-teman. Ya, targetnya hanya di ini. Jadi kalau higher low, sebentar. Kalau saya kecil-kecil, saya bikin yang gede. Higher low ini, ya di break, baru Anda masuk. Cuman targetnya cuman ini teman-teman. Mungkin mentalnya ini nanti ke atas gara-gara ini. Ya. Nah dari sini dia bisa ada peluang lagi naik lagi ke atas atau ternyata dia dari sini break ke bawah. Nah, oke. Jadi untuk kondisi Swiss boleh sell after lower low dan target.
hanya di demand ya. Target hanya di demand. Demand mana ini? Itu teman target hanya di demand ini. Clear ya? USD, USD Swiss ya. Memang dia sudah di area krusial ya secara H4, jadi area supply. Cuman supply ada dua sebenarnya. Selain yang ini, sorry, selain yang supply ini, ada juga supply yang atasnya lagi. Jadi teman-teman harap waspada. Takutnya jadi cari liquidity juga nanti. Lalu kita ke yen. Nah, yen ini mulai mendekat ke area supply, teman-teman. Weekly. Daily-nya, kalau saya kecilkan, supply-nya ini. Ya, ini banyak resisten di sini. Oke. Nah, berarti kita tahu dulu targetnya price mau kemana? Ya ke atas sana. Ini ada break di sini. Oke. Lalu kalau kita lihat, ini sudah ada break, potentially ini demand-nya. Ini tadi sih supply. Oke, sambil body aja. Demand, supply. Jadi ya tinggal pilih aja teman-teman. Ada mau pantai mana? Supply or demand. Nah kalau saya lihat begini, ini kan false break breaknya. Breaknya masih sedikit false break. Ya karena dia ada potensi, dia bisa naik ke atas, langsung begini. Ya saya akan buy di sini berarti. Ya buy-nya di sini. Tapi kalau dia begini langsung turun, ya saya buy di sini. Oke, semua bisa digambar kok. Bisa punya patokan kita ya. Ya, jadi if jika bablas ke atas, kita bisa melakukan sesuatu dari ini. Bablas, ya ini mungkin ada pantau. Karena ini kan calon demand berikutnya. Ya, tapi kalau dia nggak bablas ke atas, dia turun. Dia saya nggak bayar di demand ini, saya bayar di sini. Targetnya ini. Oke, kalau saya lihat H4, karena si demand ini berpotensi jadi sebuah manipulasi. Inducement H4. Ya, tetapi jika memang dia merespon, merespon ini teman-teman, turun dan dia naik, ya, berarti inducement H4 ini direspek dengan baik. Ya sudah, nggak ada masalah. Nggak baik di bawah sini ya nggak masalah juga teman-teman. Kita lebih baik menunggu. Kalau kita trading lebih baik menunggu. Bukan hanya sekedar kita bicara entry di mana dan masuk di mana saja. Tapi menunggu level yang sesuai dengan pemikiran kita. Ya, itu sudah cukup clear ya dari si daily ini tadi teman-teman. Dari daily yang mau saya kerjakan kalau dia break ke atas, baru saya akan buy. Ini, ini saya kasih warna merah. Ya daily ini. Ini juga daily. Saya kasih warna biru. Yang hitam ini itu plan di time frame yang lebih kecil ya. Tapi area ini riskan dimanipulasi sebenarnya. Saya lebih cenderung ke planning yang warna merah dan biru.
merah, dan biru. Oke, clear ya. Lalu pound sterling. Pound sterling sudah saya tandai atas dan bawah. Tunggu reaksi. Pas sudah naik ke supply. Nah, ini teman-teman. Saya delete dulu. Saya kemarin bilang saya nggak akan sell di supply ini. Karena apa? Ini nggak break. Ini nggak break. Demand ini tidak break. Jangan agresif. Ya, demand ini nggak break. Jangan melakukan tindakan yang agresif. Nah, karena potensialnya ini bisa saja dia lari ke supply yang lebih tinggi. Oke, area di berapa kita boleh cek. Saya hapus dulu. Ini kasih stop loss. Ya, jadi kok peluangnya sepertinya dia akan butuh naik dulu sebelum lanjut ke bawah. Oke, ya. Kita sudah gambar tadi Bitcoin seperti apa, daily-nya, Euro 4 jam, Swiss kita cek reaksinya dulu nanti. Ya, dia satu. Yen, kita lihat kecenderungannya demand-nya yang mana, atas atau yang bawah. Ya, pound sterling saya tunggu level supply. Jadi bukan hanya bicara saya mau entry di mana, ya teman-teman. Tapi yang penting saya itu mau buy atau sell di sini. Sudah punya ancar-ancar tempatnya. Resikonya berapa dan potensi terburuknya apa sudah saya gambarkan. Oke, semoga bermanfaat dan sukses selalu. Thank you teman-teman.